Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah, puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmatnya, sehingga kita dapat berkumpul di majelis yang mulia ini dalam keadaan sehat walafiat di bulan Ramadan yang penuh berkah. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada teladan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tahukah kalian, dewasa ini kita sering mendengar istilah self-healing atau pemulihan diri. Banyak orang merasa lelah secara mental, cemas akan masa depan, dan sesak karena beban hidup yang kian berat. Kita mencari ketenangan ke berbagai tempat, namun seringkali ketenangan itu hanya bersifat sementara. Mengapa? Karena kita hanya mengobati gejalanya, bukan menyembuhkan pusatnya, yaitu hati. Allah Subhanahu wa taala telah memberikan petunjuk dalam Al-Qur'an bahwa ketenangan sejati itu tidak ditemukan dalam materi, melainkan dalam mengingatnya, sebagai firman Allah dalam surah Ar-Ra'd ayat 28. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allazina amanu wa tatma'innu qulubuhum bizikrillah. Ala bizikrillahi tatma'innu qulub. Artinya, yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingati Allah hati menjadi tentram. Salah satu bentuk mengingat Allah yang paling tinggi derajatnya adalah dengan mendirikan salat malam atau tahajud. Di saat manusia lain terlelap, seorang hamba bangun untuk mengadukan segala sesak di dadanya kepada sang pemilik semesta. Mengapa sepertiga malam disebut sebagai waktu penyembuhan terbaik? Karena pada waktu itulah terjadi perjumpaan paling privat antara hamba dan penciptanya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam sebuah hadis qudsi, Rabb kita Tabaraka wa Ta'ala turun setiap malam ke langit dunia ketika tersisa sepertiga malam terakhir. Lalu dia berfirman, siapa yang berdoa kepadaku, niscaya aku kabulkan. Siapa yang meminta kepadaku, niscaya aku beri. Dan siapa yang memohon ampunan kepadaku, niscaya aku ampuni. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadirin, sujud di sepertiga malam adalah momen di mana kita melepaskan semua topeng kekuatan kita di hadapan manusia. Kita boleh menangis, kita boleh mengadu, dan kita boleh meminta apa saja tanpa merasa dihakimi. Itulah hakikat healing yang sesungguhnya. Saat beban di pundak, kita serahkan sepenuhnya kepada Allah Al-Wakil yang maha mengurusi segala urusan. Di bulan Ramadan ini, Allah memudahkan kita untuk meraih keutamaan ini. Kita semua bangun untuk bersahur. Alangkah meruginya jika hanya memenuhi kebutuhan fisik dengan makanan, namun membiarkan ruh kita kelaparan. Manfaatkanlah 10 atau 15 menit sebelum sahur untuk bersujud. Jadikan sajadah sebagai tempat curhat terbaik, karena bisikan di bumi akan terdengar jelas oleh penduduk langit. Sebagai kesimpulan, janganlah kita menjadi hamba yang hanya mencari Allah saat kesulitan, namun jadikan Allah sebagai satu-satunya tempat kembali. Jika dunia terasa menyesakan, ingatlah bahwa Allah selalu menunggumu di sepertiga malam untuk memberikan ketenangan yang tidak bisa dibeli dengan apapun. Semoga Ramadan tahun ini menjadi titik balik bagi kita untuk memperbaiki hubungan dengan Allah melalui salat-salat malam kita. Barakallahu li walakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.